Sorotan tajam langsung tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang harus memulai akhir pekan di sirkuit Circuito de Jerez dengan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan, namun menyimpan cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar angka di papan waktu. Menyelesaikan sesi praktis di posisi ke-16 bukanlah hasil yang diharapkan banyak pihak, tetapi di balik itu tersimpan fondasi penting yang justru bisa menjadi titik balik dalam perjalanan karirnya di kelas Moto3 World Championship musim ini. Sejak awal sesi dimulai, Veda tidak terlihat memaksakan diri untuk langsung berada di barisan depan. Berbeda dengan sebagian besar pembalap lain yang langsung mengejar catatan waktu agresif sejak menit pertama, Veda justru memilih pendekatan yang lebih terukur. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Insiden crash yang dialaminya pada seri sebelumnya di Circuit of the Americas masih menyisakan dampak, bukan hanya secara teknis tetapi juga secara psikologis. Dalam dunia balap motor, kepercayaan diri adalah segalanya, dan kehilangan sedikit saja bisa berdampak besar terhadap performa di lintasan. Alih-alih terburu-buru, Veda tampak membangun ulang ritmenya secara bertahap. Lap demi lap dijalani dengan fokus pada konsistensi, bukan kecepatan instan. Strategi ini terlihat jelas dari grafik waktu yang terus membaik sepanjang sesi. Meski tidak melonjak drastis, peningkatan yang ia tunjukkan bersifat stabil dan terkendali. Ini menjadi indikator penting bahwa ia mulai kembali menemukan feeling dengan motornya, sesuatu yang sempat hilang pasca insiden sebelumnya. Kondisi lintasan di Jerez saat itu juga tidak bisa dianggap remeh. Grip aspal yang belum optimal ditambah perubahan suhu yang cukup signifikan membuat banyak pembalap kesulitan menemukan setelan terbaik. Bahkan beberapa nama besar di grid Moto3 terlihat kesulitan menjaga konsistensi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan Veda yang lebih sabar justru menjadi keuntungan tersendiri. Ia tidak terjebak dalam tekanan untuk langsung cepat, melainkan fokus membaca kondisi trek dan menyesuaikan gaya balapnya. Di beberapa sektor terlihat jelas bagaimana Veda mulai kembali percaya diri. Pengereman yang sebelumnya cenderung terlalu hati-hati kini mulai lebih presisi. Ia juga mulai berani membuka gas lebih awal saat keluar tikungan, sebuah sinyal bahwa rasa percaya dirinya perlahan pulih. Bahasa tubuhnya di atas motor menunjukkan ketenangan yang berbeda dibandingkan penampilannya di seri sebelumnya. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga mentalitas yang mulai kembali ke jalur yang benar. Tim Honda Tim Asia sendiri tidak melihat hasil P16 sebagai kemunduran. Sebaliknya, mereka justru menilai ini sebagai langkah maju yang signifikan dalam proses adaptasi Veda. Dalam balapan level dunia seperti Moto3, perkembangan tidak selalu diukur dari posisi akhir, tetapi dari bagaimana seorang pembalap membangun performanya secara berkelanjutan. Dan dalam hal ini, Veda menunjukkan sinyal yang sangat positif. Dukungan dari tim juga menjadi faktor penting dalam kebangkitan ini. Para mekanik dan kru tidak hanya fokus pada aspek teknis motor, tetapi juga memberikan dorongan mental kepada Veda. Mereka memahami bahwa tekanan yang dihadapi pembalap muda di level ini sangat besar. Dengan pendekatan yang tepat, mereka membantu Veda menemukan kembali kepercayaan dirinya tanpa harus memaksanya tampil di luar batas. Sirkuit Jerez sendiri bukan tempat yang asing bagi Veda. Pengalamannya di lintasan ini menjadi salah satu modal terbesar yang ia miliki. Pada musim sebelumnya di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda pernah menunjukkan performa impresif dengan meraih podium di trek ini. Memori positif tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi akhir pekan kali ini. Ia sudah memahami karakter setiap tikungan, titik pengereman serta racing line yang ideal. Pengetahuan ini mulai terlihat dalam sesi praktis. Meski belum sepenuhnya maksimal, Veda mampu menemukan jalur balap yang semakin bersih seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi ragu dalam menentukan titik masuk tikungan, dan transisi antar sektor terlihat lebih halus. Hal-hal kecil seperti inilah yang seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang hanya cepat sesaat dengan pembalap yang mampu tampil konsisten sepanjang akhir pekan. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Dengan posisi ke-16, Veda harus memulai kualifikasi dari Q1, sebuah fase yang dikenal sangat kompetitif dan penuh tekanan. Hanya beberapa pembalap terbaik dari sesi inilah yang bisa melanjutkan ke Q2, dan kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Disinilah mentalitas dan strategi akan benar-benar diuji. Masuk ke Q1 bukan berarti peluang tertutup. Justru, bagi pembalap yang sedang dalam proses membangun kembali performanya, ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu di lintasan.
Setiap lap tambahan adalah peluang untuk memahami motor dan kondisi trek dengan lebih baik. Jika mampu memanfaatkan momen ini, bukan tidak mungkin Veda bisa memberikan kejutan. Ambisi kebangkitan juga menjadi bahan bakar utama bagi Veda. Ia secara tegas menyatakan ingin melupakan hasil buruk di Austin dan fokus sepenuhnya pada Jerez. Sikap ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk pembalap seusianya. Tidak semua pembalap mampu bangkit dengan cepat setelah mengalami insiden. Tetapi Veda menunjukkan bahwa ia memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Perjalanan di Moto3 memang tidak pernah mudah. Persaingan yang sangat ketat membuat setiap detail menjadi krusial. Namun, dari apa yang ditunjukkan Veda di sesi praktis ini, terlihat jelas bahwa ia berada di jalur yang tepat. P16 mungkin terlihat biasa saja di atas kertas, tetapi dalam konteks yang lebih luas, ini adalah tanda kebangkitan yang nyata. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan mulai merangsek ke barisan depan dalam waktu dekat. Konsistensi yang ia bangun bisa menjadi senjata utama untuk menghadapi balapan yang penuh dinamika. Dengan kombinasi pengalaman, dukungan tim, dan mentalitas yang semakin matang, peluang untuk mencetak hasil besar di Jerez tetap terbuka lebar. Akhirnya, semua mata kini tertuju pada sesi kualifikasi. Apakah Veda mampu memanfaatkan momen ini untuk melangkah ke Q2 dan memperbaiki posisinya di grid? Ataukah proses adaptasi ini masih membutuhkan waktu lebih lama? Yang jelas, satu hal sudah terlihat. Ini bukan sekedar cerita tentang posisi ke-16, melainkan tentang perjalanan seorang pembalap muda yang sedang membangun kembali dirinya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya.